Halo anak-anak pintar, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Simaklah video pembelajaran ini dengan baik dan catatlah informasi penting di buku tulismu untuk belajar kembali. Kita mulai belajar ya. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Di gambar nomor 1 ini ada 3 anak yang sedang bermain. Ada Edo, ada Benny, ada Udin yang sedang bermain. Kemudian pada gambar 2, Edo nampak langsung makan makanan yang ada di meja. Dan Udin sedang mencuci tangannya. Kemudian yang nomor 3, mereka bertiga sedang asik makan kue. Kemudian yang nomor 4, si Edo ternyata tiba-tiba sakit. Dan Udin dan Benny menjenguknya. Itulah gambar seri. Gambar seri ini gambar yang berurutan. Setiap gambar memiliki cerita masing-masing. Untuk itu, ayo kita pelajari bersama. Anak-anak, dari gambar seri tadi, kita bisa membuat cerita berdasarkan gambar. Jadi sekarang, ayo kita buat cerita berdasarkan gambar di bawah ini. Simaklah cerita dari Bu Ari. Dengarkan bersama-sama ya. Udin, Benny, dan Edo sedang bermain pasir. Selesai bermain, mereka makan roti yang sudah dibawa. Sebelum makan, Benny mencuci tangan terlebih dahulu, sedangkan Edo tidak mencuci tangan dan langsung mengambil makanan dan memakannya. Setelah mereka makan bersama dengan lahap, Edo mulai merasakan sakit pada perutnya. Udin dan Benny mengantarkan Edo pulang dan orang tua Edo membawa Edo ke rumah sakit. Edo sakit perut karena tidak menjaga kebersihan tangannya. Itulah tadi cerita yang dibuat berdasarkan gambar. Dari cerita bergambar ini, kita bisa menceritakan suatu keadaan yang terjadi pada gambar. Aturan sebelum makan. Sebelum kita makan itu ada aturannya. Di antaranya itu kita harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Kemudian kita juga harus makan makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Dan kita juga sebelum makan berdoa dulu. Kita berdoa kepada Tuhan karena kita sudah diberi kesehatan dan diberi rezeki untuk makan makanan yang enak dan bergizi. Anak-anak, salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini harus dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikan oleh Tuhan. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Anak-anak, sikap bersyukur ini merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, kemudian menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan.
Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Anak-anak, coba sekarang kita lihat pada gambar berikut ini. Pada gambar itu terlihat sapi yang sedang diproses untuk diambil susunya. Susu sapi ini adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Kita lihat pada tabel. Perusahaan A, jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulannya yaitu 1.200 kotak. Perusahaan B, jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan yaitu 3.000 kotak. Perusahaan C, jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan adalah 4.800 kotak. Kemudian perusahaan D, jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan yaitu 3.250 kotak. Dan yang terakhir yaitu ada perusahaan E. Jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan yaitu 2.200 kotak. Anak-anak, dari tabel daftar tersebut, perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan adalah perusahaan C, yaitu sebanyak 4.800 kotak. Sedangkan perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan adalah perusahaan A, yaitu 1.200 kotak. Anak-anak, saat kita melihat atau mendapatkan permasalahan mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit, maka kita harus melihat bilangan yang ada pada data tersebut. Kita lihat bilangan ribuannya, mana yang paling terkecil dan mana yang paling terbesar. Sekarang coba kita lihat tabel di bawah ini. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Anak-anak, permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya, lalu jumlahkan sesuai kelompok. Sekarang ayo kita selesaikan persoalan tadi. Cara menyelesaikannya yaitu kita cari terlebih dahulu ada berapa jumlah perusahaan A yang menghasilkan susu per bulannya. Kemudian ada berapa perusahaan D menghasilkan jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulannya. Oh, ternyata perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak dan perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Dari jumlah susu tadi, kita jumlahkan susu kotak semuanya. 1.200 ditambah 3.250. Kita lihat ya cara menghitungnya dengan susun ke bawah. Kita letakkan bilangan sejajar sesuai dengan nilai tempatnya. Kemudian kita jumlahkan sesuai kelompok. Jadi kita menghitungnya mulai dari belakang ya. Mulai dari kelompok satuannya terlebih dahulu. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian kelompok puluhannya kita jumlahkan. 0 ditambah 5 sama dengan 5. Kemudian 2 ditambah 2 sama dengan 4. Dan 1 ditambah 3 sama dengan 4.
Jadi 1.200 ditambah 3.250 sama dengan 4.450. Jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D adalah 4.450 kotak. Itulah anak-anak cara menjumlahkan dengan cara susun ke bawah dan meletakkan bilangan terlebih dahulu sejajar sesuai nilai tempatnya. Kemudian bisa dijumlahkan sesuai kelompoknya. Demikianlah tadi materi pembelajaran 5 yang dapat Bu Ari sampaikan. Anak-anak, jika anak-anak masih belum paham tentang materi ini, anak-anak boleh bertanya kepada Bu Guru. Demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.